Apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Dan harus apa? Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Tahan dulu Ayu, dan mengaku dosa nanti mengantar. Nanti mengaku dosanya kemana? Lanjut. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, Ayo tahan. Siapa yang dengarkan pengakuan? Siapa yang harus mengantarkan korban bakaran korban penghapus dosa itu? Dan dengan demikian siapa? Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 11. Ayat 13. 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam. Cukup. Siapa yang harus mendengarkan pengakuan dosa dan siapa yang harus mengantarkan korban penghapusan dosa? Imam. Kalau seandainya orang Israel punya imamat rajawi, karena tadi saudaraku ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, dan orang Israel punya imamat rajawi di dalam Keluaran 19:5 dan 6 ayat 5 dan 6 tadi, maka mereka tidak perlu mengaku dosa kepada imam. Mereka langsung langsung mengaku dosa langsung kepada Allah. Bagaimana mungkin? Berarti saudaraku, yang engkau ambil tadi itu bukan pentabisan imam tertabis, imam ministerial. Itu dikatakan imamat rajawi. Bangsa yang kudus. Kita punya imamat rajawi setelah pembaptisan kita masing-masing. Untuk menguduskan diri kita. Berjuang untuk menjadi kudus. Tetapi di situ tidak mengatakan bahwa itu adalah pentabisan imam tertabis atau imamat ministerial atau imamat pelayanan. Saya kembali dan harus kejar Philip sampai dapat. Tunjukkan di mana satu ayat bahwa dengan iman seorang bisa ditabiskan jadi imam. Saya harus kejar karena saya ingatan kuat, harus kejar. Engkau harus buktikan. Benar Philip, engkau harus buktikan bahwa hanya dengan iman orang bisa ditabiskan. Tapi engkau ambil ayat itu, saya mengerti karena bilang itu semua orang imam dalam pengertian imamat rajawi. Imamat umum, tetapi tidak semua orang bisa sentuh altar. Tidak semua orang bisa dengarkan pengakuan dosa. Tidak semua orang bisa membawa korban penghapusan dosa. Harus ada imamat tertabis atau imamat ministerial yang dari perjanjian baru dikatakan menurut ritus Melkisedek. Engkau harus buktikan bahwa hanya dengan iman orang bisa ditabiskan. Bukannya Rasul Yakobus bilang kita saling mengaku dosa ya Romo? Saya tidak tanya mengaku dosa. Tunjukkan satu ayat di mana hanya karena iman seorang ditabiskan. Jangan lari. Sekarang saya harus kejar kau, konsentrasi. Maksud saya begini Romo. Kan tidak. Romo Engkau harus jangan pakai maksud saya. Engkau harus tunjukkan karena pakai akal budi, engkau mainkan akal terlalu. Tunjukkan satu ayat saja sebagai bukti dari data akalmu bahwa hanya karena iman seorang bisa ditabiskan jadi imam. Oke, engkau tunjukkan itu. Jangan lari pengakuan dosa, jangan lari ke tema lain. Engkau harus tunjuk konsentrasi di situ. Kalau Romo kalau minta bilang ayat tidak ada, selesai. Saya mengerti. Kalau kau bilang masih ada, engkau harus tunjukkan sampai selesai karena itu statementmu, bukan statement saya. Kalau Romo minta ayat saya nggak bisa, saya nggak tahu sih Romo. Kayaknya nggak ada juga sih.
Engkau bilang nggak ada atau nggak bisa, dua hal yang sangat berbeda. Oh iya benar. Kalau Romo minta ayat nggak bisa, saya nggak bisa sebut ayatnya. Saya kurang dalam hal menghafal ayat Romo. Bukan soal itu. Ada ayatnya atau engkau yakin bahwa itu tidak ada. Jangan pakai bisa dan tidak ada, itu sangat berbeda. Kalau dia secara Jangan pakai visual- kalau pakai kalau itu seandai itu tidak masuk dalam logika epistemologi karena engkau mengandai-andaikan. Itu halusinasi. Engkau bilang ada di dalam kitab suci yang mengatakan itu atau tidak ada dalam kitab suci, selesai. Perkara selesai. Oke, gini Romo. Dia ada secara implisit, nggak ada secara eksplisit. Kalau ada secara implisit artinya tidak ada secara real. Artinya antara ada dan tidak ada tidak jelas. Jadi engkau pakai standar Descartes ini yang paling. Saya berpikir maka ada, tidak bisa. Engkau harus buktikan karena engkau menggunakan akal, maka engkau harus menggunakan juga bukti untuk mengatakan engkau berpikir itu ada. Apa boleh saya jelaskan apa yang saya maksud dengan implisit, Romo? Tidak, maksudnya kalau begitu, yang engkau itu sudah penafsiranmu. Tidak ada Iya, betul, pembuktian itu biblis. penafsiranku, Jadi ya. hanya tadi yang saya katakan tadi. Apakah ada di dalam kitab suci yang mengatakan hanya dengan iman engkau bisa ditabiskan jadi imam? Itu dulu. Jangan pakai implisit dan tidak. Secara harafiah di dalam ayat kitab suci ada atau tidak? Itu pertanyaan saya dulu. Jangan dulu secara harafiah implisit. nggak ada, Romo. Berarti tidak ada. Iya, secara harafiah nggak ada. Oh, sekarang yang bukan harafiah itu yang maksudnya seperti apa? Itu yang ada dalam penafsiranmu? Iya, betul, Romo. Oh, karena itu penafsiran sangat pribadi. Dan untuk menunjukkan data untuk mengatakan itu penafsiran saya juga harus punya pendirian. Maksudnya harus punya basis untuk mengatakan saya punya kerangka berpikir karena punya alasan ini. Kalau Iya, betul, tidak, saya- namanya kita namakan gagal epistemologi. Iya, betul, Romo. Betul. Yang Romo bilang betul. Tunjukkan, buktikanlah bahwa secara implisit sekarang ada, bahwa secara iman engkau bisa ditabiskan. Oke, Romo. Pertama-tama tadi saya sudah sebut ada di 1 Petrus soal Imam Mat Rajani. Walaupun Romo, Saudaraku, saya sudah jelaskan bahwa itu diambil dari Keluaran. Itu Iya, Romo. imamat rajawi di situ tidak ada hubungan dengan imamat tertabis. ya Romo, lalu dalam pikiran saya berarti apakah imamat pelayanan itu ada? Ada. Saya jawab ada, Romo. Tapi Bukan hanya di pikiranmu, memang di kitab suci ada. Yang sekarang yang di kitab suci kau tidak usah tanya lagi, kau tidak usah omong lagi, karena itu ada. Yang sekarang saya tidak tahu, yang ada di pikiranmu. Jangan ambil, imamat pelayanan di dalam kitab suci ada, selesai. Tidak perlu omong yang sudah ada dalam kitab suci, omong yang tidak ada dalam kitab suci. iya, Romo, ya. Nah, tapi yang berbeda dalam pikiran saya itu adalah substansinya. Dalam PL itu adalah substansi antara imamat pelayanan dengan imamat rajani itu berbeda. Dalam PB itu imamat Oke, pelayanan sekarang itu saya nggak mau berbeda kasih tahu secara substansi yang dengan- berbeda di mana. Jelaskan substansi antara perjanjian lama dan sekarang engkau bilang engkau pakai bukti perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan tadi engkau bilang secara harafiah tidak ada. Lalu sekarang logikamu gagal epistemologi di sini. Lalu engkau bilang dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Nekat-nekatnya engkau pakai data perjanjian lama dan perjanjian baru barusan disebut. Ya, itu Menurut hanya- pikiran saya, jangan bilang perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti karena kalau sudah bilang sebut perjanjian lama perjanjian baru, engkau sekarang saya harus kejar engkau dengan data perjanjian lama perjanjian baru. Menurut yang saya pikirkan begitu. Jangan menurut di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Saya ajar engkau filsafat sedikit dalam pengertian ini. Kalau engkau nekat mengatakan bahwa dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, berarti engkau harus tunjukkan data dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya engkau harus bilang, menurut yang saya pikirkan tentang perjanjian baru ada ini.
Maka gunakan selalu menurut yang saya pikirkan. Jangan menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya kalau bilang menurut perjanjian lama dan perjanjian baru, saya akan mengejar engkau dengan tunjukkanlah data dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Oke, Romo, oke. Saya coba singkat ya Romo, biar saya nggak terlalu basa-basi. Menurut saya, berdasarkan 1 Petrus, menurut saya semua imamat pelayanan itu adalah diperlukan agar pelayanan semua imam itu menjadi teratur. Buktinya Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita semua bisa mengaku dosa, dan Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh Kristus dibagi berdasarkan fungsi-fungsi pelayanannya, ada yang menabur, ada yang berbuat, ada yang berkhotbah dan macam dan sebagainya. Nah, menurut saya contohnya begini Romo, kenapa imamat pelayanan itu perlu misalnya? Karena itu untuk mengakomodasi kalau semua orang percaya itu imam pelayanan, maka akan chaos. Misalnya kalau semua kita mengaku dosa ke setiap orang, berarti akan timbul gosip, akan timbul semacam perkelahian. Jadi oleh karena itulah dibutuhkan fungsi khusus untuk imam pelayanan gitu. Tapi pada dasarnya, pada substansinya semua orang imam. Gereja Katolik tidak pernah bilang, tidak menentang ide itu. Itu sudah dia bahwa setelah pembaptisan kita punya imamat umum yang adalah jadi nabi, raja, dan imam. Raja untuk mengadministrasi hidup, nabi untuk mengatakan yang benar, mewartakan yang benar dan mengatakan yang salah, dan imam untuk pengudusan. Tetapi untuk proses pengudusan dalam liturgis ini kita butuh imamat pelayanan. Gereja Katolik tidak mempertentangkan bahwa semua orang punya imamat rajawi. Tidak ada. Justru engkau menjelaskan bahwa semua orang imam, kalau semua orang imam tidak perlu lagi imamat rajawi, imamat pelayanan. Berarti dari tadi diskusi bagaimana? Diskusi berarti engkau menjelaskan apa yang saya jelaskan, bobot apa lagi kalau begitu? Saya bilang tetap perlu Romo imamat pelayanan untuk biar teratur pelayanan itu. Kalau seandainya semua orang imam, menurut ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, berarti tidak ada perlu lagi imamat pelayanan. Selesai. Kerangka berpikir Protestan itu seperti itu. Ini saya maksudkan, maksudnya, tapi engkau belum menjelaskan, saya harus kejar lagi, di mana standar iman yang bisa mentabiskan seseorang. Saya belum temukan itu. Maupun harafiah, maupun implisit. Bukti implisit yang tersembunyi, bahwa itu dikatakan, kamu bangsa imamat rajawi. Di sana tidak dikatakan, kamu akan ditabiskan jadi imamat rajawi. Itu kita baca kembali ayat itu, tidak ada kata tabis di situ. Itu lebih ke konsekuensi logisnya sih Romo, karena setiap orang percaya itu imam, berarti konsekuensi logisnya setiap orang yang beriman itu karena dia percaya maka dia imam gitu. Itu tafsirmu. Pertanyaan saya, di mana waktu dia ditabiskan semua orang, semua imam, semua manusia yang percaya kepada Kristus karena imannya ditabiskan? Engkau bisa menjelaskan momen di mana seseorang yang percaya kepada Kristus ditabiskan untuk mempunyai imamat rajawi? Pertanyaan Romo lebih makin spesifik ya. Ya, saya harus kejar kau spesifik karena kau tadi tanya spesifik, maka sekarang harus tanya spesifik. Di momen di manakah semua orang ditabiskan jadi imam? Di mana kalau begitu? Kalau menurut saya saat pengakuan iman, saat naik CD Romo. Saya tidak ada di Katolik itu. Kalau di Katolik apa ya? Krisma. Engkau sudah jawab salah. Pembaptisan membuat engkau punya imamat rajawi. Tapi kan baptis anak itu kan Romo, anaknya belum percaya. Itu sudah persoalan sangat berbeda. Engkau tahu pembaptisan itu untuk apa? Pembaptisan itu menggantikan sunat. Sunat orang Yahudi umur berapa? 8 hari. Baca Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Engkau ini tema berbeda. Sunat hati. Sunat pembaptisan untuk apa?
Ayo bantu dulu. Apakah dia menggantikan sunat atau tidak? Kolose berapa tadi, Patar? Kolose 2. Kolose 2 ayat 11-12. Jadi engkau punya tema sudah berbeda. Makanya sekarang pertanyaan saya, emangnya pembaptisan untuk apa? Maka sekarang saya kejar kau dengan 1 Petrus 3 ayat 20-21. Baca dulu. Sekarang kita harus tahu dulu, karena ini tema sudah berbeda dan engkau belum membuktikan satu pun di mana saatnya seorang Kristen ditabiskan jadi imam. Engkau kan bilang begitu. Tunjukkan di mana momen saatnya seorang Kristen ditabiskan jadi imam. Engkau bilang tidak. Ya, apa ya, Sidi tadi ya, Krisma. Saya bilang, oh di mana? Saya bilang pembaptisan. Dia bilang anak kecil. Itu pembaptisan bayi, itu sangat berbeda. Oke, sekarang tetapi karena bilang pembaptisan anak-anak belum sadar, berarti engkau sudah pembaptisannya Yohanes Pembaptis, yaitu untuk kesadaran, untuk pertobatan. Itu sangat berbeda. Itu tema sangat berbeda, sangat lain. Tapi saya mau bantu kau bahwa pembaptisan itu adalah yang mensubstitusi apa namanya, sunat. Oke, silakan. Ayo, Kolose atau teman-teman. Kolose 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Philip, kenapa terjadi konsili Yerusalem persoalan sunat? Karena orang Yahudi bilang, yang Yahudi Katolik bilang tidak, orang lain yang bukan Yahudi harus disunat juga. Maka terjadilah konsili Yerusalem yang membatalkan sunat itu dan menggantikannya dengan permandian. Dan sunat itu ketika seorang anak Israel berumur 8 hari. Kalau pembaptisan menggantikan sunat, maaf bukan kalau lagi, memang pembaptisan menggantikan sunat, dengan sendirinya pembaptisan untuk anak-anak itu terbuka. Mau lagi, pembaptisan untuk apa? 1 Petrus 3 ayat 20-21. 1 Petrus berapa, Pak? 1 Petrus 3 ayat 20-21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Oke, konsentrasi. Oke, berarti zaman Nuh itu mereka diselamatkan oleh air bah. Sekarang mereka diselamatkan oleh apa? Ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasnya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pembaptisan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmanimu, melainkan memohonkan hak kebaikan hati nurani Allah. Apakah kita tidak boleh memohon kebaikan hati nurani Allah untuk anak-anak kita dengan pembaptisan? Kalau itu kenapa engkau bilang tentang berarti anak-anak tidak boleh dibaptis karena mereka tidak sadar? Saya secara prinsip kerja saya juga baptis anak kok, Romo. Maksud saya tadi itu adalah kan Romo tanya. Tadi kan Romo tanyakan saat kapan seorang Kristen itu bisa menjadi imam. Nah, dalam pengertian menurut saya, biar Romo nggak salah tangkap, menurut saya itu saat sidi atau krisma, karena di gereja saya setelah sidi lah seseorang itu bisa dipilih menjadi penatua, bisa diangkat jadi majelis gereja, bisa diangkat jadi ketua seksi gitu, Romo. Karena pembaptisan itu, saudaraku, pembaptisan itu bukan untuk kesadaran. Pembaptisan itu untuk memohonkan hati nurani yang baik. Pembaptisan itu supaya engkau menjadi bait suci Allah, bait Roh Kudus,
Pembaptisan itu supaya engkau menjadi anak Allah. Pembaptisan itu supaya engkau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu, pembaptisan itu punya 3 hal penting. Jadi nabi, raja, dan imam. Imam. Emang kita tidak minta kekudusan untuk anak-anak? Makanya disitulah dia punya imamat rajawi. Tugasnya imam untuk apa? Di dalam kitab suci, pengudusan. Itu makna yang besar dari pembaptisan. Satunya sidi yang kami bilang krisma, yang dalam Katolik kami bilang sidi di sana. Tapi bukan sakramen kan di sana. Hanya sidi saja. Bukan hanya punya 2 sakramen kalian, pembaptisan sama perjamuan kudus saja. Oke, jadi sidi itu bukan sakramen. Jadi jangan bilang sakramen. Krisma bagi Katolik adalah mempersiapkan dia untuk mampu menjelaskan iman dan mempertanggungjawabkan iman dan membela imannya menjadi saksi. Jadi makanya engkau tadi belum tunjukkan di mana seseorang ditabiskan. Kalau bilang sidi itu bukan pentabisan. Jelaskan yang ada yang dari Protestan. Engkau bilang sekarang Protestan. Oke, sekarang saya mau tanya. Tunjukkan, buktikanlah di dalam kitab suci bahwa sidi itu adalah pentabisan. Karena syarat pentabisan kita bongkar imamat. Syarat pentabisan kita bongkar kitab imamat. Bagaimana mentabiskan seorang? Ada di kitab imamat. Imamat 8 itu adalah pentabisan. Bagaimana proses pentabisan? Tunjuk, sekarang kau bilang, oh mulai dari sidi. Buktikanlah di dalam denominasimu bahwa mulai sidi itulah seseorang ditabiskan. Dan menurut kitab suci, di mana sidi itu adalah sama dengan mentabiskan seorang dalam kitab suci. Kayaknya CD juga nggak ada sih Romo di kitab suci. Kalau begitu, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak dalam kitab suci, lalu bilang sidi itu adalah pentabisan? Berarti engkau punya argumen, bagaimana saya bisa percaya? Kalau saya keluar malam ini dari Katolik dan masuk denominasimu, engkau juga tidak bisa mempertanggungjawabkan hal yang ada dalam denominasimu. Bagaimana saya mau percaya? Saya hanya menunjukkan syarat minimum jadi syarat, bukan syarat minimum sih, kondisi minimum jadi imam dalam pikiran saya sih Romo. Dia Dalam pikiranmu, makanya engkau jangan bilang pakai CD, jangan bilang. Kalau begitu argumentasi itu sangat pribadi, saya hormati itu. Tetapi yang pribadi ini sangat subjektif dan tidak objektif. Minta maaf ya saudaraku. Oke Romo. Oke, saya bisa terima karena itu pikiran pribadi, opini pribadimu, argumentasi pribadi. Tapi secara objektif, karena kebenaran itu bukan subjektif, kebenaran itu objektif, saya tidak bisa terima kebenaran subjektif. Karena tidak ada data objektif. Dari tadi saya bantu engkau menjelaskan secara objektif, tetapi ketika saya minta engkau untuk menjelaskan secara objektif, engkau lebih menjelaskan secara subjektif. Bagaimana saya dan teman-teman yang mendengarkan ini bisa mempercayai engkau, meyakini bahwa di sana, di denominasimu ada kebenaran, kalau seandainya engkau sendiri secara objektif tidak bisa memberikan penjelasan seperti ini. Dari kata hanya iman saja Romo, saya udah pusing Romo. Oke, kita ganti tema dulu. Teman-teman yang lain silakan. Ada mau tambah silakan. Nanya. Jadi Gio. Mungkin Bapak Pater. ya. Yo, ganteng. Siapa yang ganteng ini kita panggil ganteng so tidak enak nanti. Bisa-bisa Jadi- kau lama-lama tidak jaga kau toko lagi orang datang ambil semua kau barang ya. Oke Romo. Oke. Yo, turun gunung. Ya Silakan. jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, tapi ntar koreksi ya, Moy, kalau salah. Jadi Ya, saya sambil minum air ya. ya, saya, anak saya, istri saya sebagai anggota gereja, walaupun saya laki-laki, anak saya perempuan, nggak terlepas dari itu nanti anak saya juga ada yang laki-laki. Begitu masuk gereja, saya adalah mempelai Kristus yang suami itu berarti ya, kira-kira gitu mau ya. Saya adalah istri gitu ya, mempelai dalam konteks tadi bahwa
Kristus melalui impersona Christi imam presbiter itu sebagai raja. Jadi bukan ratu gitu ya, mau. Jadi saya dan keluarga saya dalam anggota gereja jadi mempelai Kristus gitu ya, mau. Si Ya, istri. anggota gereja, kata kunci. Ayo bantu dulu. Siap Om. Bang. Siap Om lagi siap mau. Biasanya sama teman-teman manggilnya Om. Bantu jadi- dulu 1 Korintus 12. Kita ini adalah apa? Di dalam gereja itu yang feminim itu, mempelai itu kita ini adalah 12. ayat 12. Kita sambil makan dikit, maaf. 1 Korintus 12:12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Oh, Demikian. selesai, cukup. Demikian, selesai penjelasan. Amin mau. Oke. Haleluya. Turun, lanjut. Saya salah satunya ya, orang yang pulang ke rumah Om mau. Oh ya, Ya. berikan kesaksian. Silakan, ini tugasmu. Oh enggak, kesaksiannya ntar aja denger di tempat lain ini silakan yang teman-teman di sini. Artinya ya salah satu alasan pulang. Turun gunung sering buka room ya, kalau nggak salah. Ya ikut sama teman-teman lah, ikut-ikutan mau. Lanjut. Lanjut mau. lanjut. Anak ganteng nih, lama-lama dia punya toko orang ambil semua nih karena dia tidak konsentrasi. Romo. Romo, saya permisi turun dulu ya Romo. Ya, Philip. Oke, Philip. Oke. Makasih makasih banyak Romo. Pikir baik-baik, refleksi baik-baik ya, Philip. Oke. Iya, jangan tafsir sendiri, Bang. Jangan tafsir sendiri. Hotel Selamat, Campur. selamat datang di Katekumen, Philip. Hotel Yang Campur. Izin Bapak Pater. Yo, silakan. Cio. Izin ini Abang Philip soalnya sudah turun, mau saya tanya sedikit tapi tidak apa. Saya mau bilang tadi kira-kira seperti prinsipnya Abang Philip tadi bahwa hanya iman saja kita bisa menjadi seorang imam kah? Iya. Bisa Berarti- ditabiskan. Oh. Cuman kalau saya memahami narasi dari Abang Philip tadi, berarti kalau prinsipnya seperti itu, tidak perlu ada pendeta pun masing-masing bisa menjadi imam untuk diri sendiri. Iya. Tidak perlu lagi ke kebaktian dan semuanya karena semua adalah imam. Di rumah masing-masing, mulai malam hari ini di kiosnya ganteng juga bangun dia punya altar. Karena buat apa lagi? Dia jadi imam juga. Baik, terima kasih Bapak Pater, itu saja. Memang dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari Abang Philip dan kawan-kawan yang lain juga kami makin menambah ilmu DOC. dari Bapak Pater. Yo, hati-hati dengan standar iman untuk ditabiskan. Karena setan juga percaya, ayo. Yakobus 2:19. Tadi saya mau bawa ke sana tapi tidak Ya, enak. Bapak Pater, siap. Kalau kamu tadi membawa ke sana pasti tambah babak belur lagi. Iya, kalau seandainya standar iman supaya ditabiskan, bagaimana dengan setan yang percaya ini? Ayo, engkau baca dulu. Yakobus 2:19. Sekarang Yohanes dulu Romo. Gantian. Oh, Yanet. Mulai dari Oh, si ganteng TV. Yakobus berapa? Yohanes Yakobus dulu. 2 ayat Romo. 19. Yakobus 2 ayat 19. Oh, yang iblis pun percaya. Nanti kita mau lihat kapan dia ditabiskan. Oke. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan gementar. Kalau seandainya dia bilang pakai CD adalah waktu pentabisan, dia bilang tadi. Kalau ditunjukkan satu ayat bahwa setan yang percaya ini disidikan supaya bisa jadi imam. Jadi ingat saya ini Romo, RT 6, jin masuk Islam, sekarang setan masuk Protestan. Izin Bapak Pater. Yo, Kayaknya ada yang baru naik itu Bapak Pater, mungkin bisa apa dulu. Hen orang lama dia. Buenas Penyanyi dia. noches, Salve. Buen dia, buenos dias.
Saya pagi. Oh iya betul, saya malam. Oke. Pater, ini Pater. Ya, selama ini dia tanya, dia kejar. Ternyata saya sekarang sudah mengerti ketika tadi dia bilang di gereja saya ada video. Ternyata dia selama ini bukan Katolik. Hanya dari pertanyaan sebenarnya mau mengajar ke Katolikan. Semoga dia tersadari. Ternyata ketika dia mengajar ke Katolikan dia harus siap juga ditanya, dikejar. Ini yang persoalan. Ketika mereka bertanya, balik ditanya nggak mau jawab. Tapi begini Romo, kalau menurut saya tadi melihat si Philip itu pertanyaannya itu tadi seakan-akan dia itu merujuknya mau menguji Romo gitu. Ya kelihatan dia sebentar lontarkan untuk menguji. Kalian dengar kan? Oh saya mau uji. Tapi terjebak sendiri. Ya Pater. terjebak sendiri saja kesian dia. Pater, Ya Hen. ini gara-gara Pater ini saya ketemu Pater ini saya bingung. Gara-gara kalimat kata orang percaya itu saya pusing sekali sekarang. Apa yang salah dengan kata orang percaya itu apabila saya masukkan ke dalam lirik? Maksudnya begini, kata orang percaya. Kan kemarin saya dengar Pater bilang, jangan hati-hati dengan kata orang percaya karena iblis pun percaya. Ya, karena perbedaan antara iblis dan orang yang percaya itu di perbuatannya. Iblis percaya, tapi perbuatannya untuk apa? Itu belum selesai dijelaskan. Baca ayat 20-nya. Ayo, supaya bisa menjelaskan perbedaan antara setan dan orang yang iman dan perbuatan. Ayat 20 ya, Pater. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oke. Sudah mengerti? Jadi, setan percaya kepada Allah, tetapi perbuatannya apa, Hen? Iman yang kosong. Ya, setan tuh percaya kepada Allah. Percaya dia. Oke, perbuatannya setan tuh apa? Keburukan. Ya pasti. Nanti di penghakiman terakhir, semua kitab suci mengatakan bahwa kita semua akan dihakimi menurut perbuatan. Oke. Makanya iman dan perbuatan tuh penting sekali. Kalau engkau baca Yakobus 2 itu omong tentang iman dan perbuatan. Oke. Jadi hati-hati. Setan percaya tetapi tidak berbuat sesuai dengan yang dia percaya. Contohnya, iman itu adalah mengenal Allah, oke? Oke. Mengenal Allah sesungguhnya. Tetapi tanda bahwa orang mengenal Allah, tanda bahwa orang beriman itu apa? Penting. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ayo. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang beriman tetapi dia tidak mau menuruti, melakukan perintah-perintahnya Tuhan, bagaimana? Ya, salah Romo. Sama Ya. kayak iblis. Sama kayak iblis. Sama kayak iblis. Dia percaya tetapi tidak mau melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Contohnya, Tuhan bilang jangan membunuh, iblis bilang bagaimana? Habisi dia. Habis dia. Tuhan bilang jangan benci saudaramu. Ayo, 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Jangan benci, karena benci itu sama dengan pembunuh. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Setan bilang bagaimana? Benci kau saudara. Pokoknya perbuatannya. Setan tahu ada Tuhan Allah.
Dia percaya dan gemetar di hadapan Allah. Tapi apa yang dia buat? Semua perintah Allah tidak mau dia buat. Mereka yang hanya iman ini, yang sholat video ini, yang hati-hati juga. Bilang iman macam setan, tetapi perbuatan itu lawan semua perintah Tuhan. Ini yang sama dengan yang sebelah kalau itu. Minta maaf Betul, saya Romo. ngomong seperti itu. Betul Romo, saya dulu juga sempat blunder masalah ini. Artinya Engkau bisa penggunaan mengerti, artinya penggunaan kalimat itu kalau dengan lirik yang pas tidak ada masalah. Terus mau berarti? Tidak ada masalah, pakai saja. Itu kan Oke. ada data kita itu. Karena saya sudah bawa Bagus ya. saya sudah bawa pemberkatan waktu kemarin lagunya. Tapi sudah biar sudah. Iya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya itu tadi. Hati-hati ya. Baik, Jangan baik. makan enak-enak semua orang yang ajar seperti itu tuh. Iya iya iya. Oke, Pater. Terima kasih banyak. Hangus sudah perpuluhan ini, Ayo, pakai hangus lagi bagaimana nih? jangan panas-panas kok, DOC. Yang masalah perpuluhan itu sebenarnya ada beberapa yang saya ketemu offline tapi ya mereka membandingkan itu dengan stipendium juga. Nah itu masalah mas. Saya bilang stipendium itu tidak sama dengan perpuluhan. Saya bilang. Cuman Stipendium tidak. mereka bebal memang susah. Kalau sudah bebal itu susah. Stipendium tuh ada di sini di ayo bantu dulu 2 Korintus 6 ayat 9. 9 ayat 6. 2 Korintus berapa, Pater? 2 Korintus 9 ayat 6. Dari ayat 6. 9 mulai dari ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke, tahan. Mereka hanya pakai ayat ini, oke? N. Ternyata DOC ada kelanjutannya yang mereka tidak baca. Lanjut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya. Bisa mengerti, Hen? Siap. Tapi ini Pater sebenarnya ada oknum memang di balik semua ini. Jadi waktu itu ada ibadat ya, ibadah kematian waktu itu. Lalu orang yang menghubungkan antara Romo dengan umat ini, dia langsung tembak begitu. Nanti minimum segini ya, nanti minimum segini ya. Nah, Tidak ini boleh. dia, Pater. Tidak Itu boleh. Pater, makanya saya jengkelnya di situ. Itu harus ketok ke dia pun kepala itu. Ini minum, Baca ayat ini. Tidak ini ada minum 2 paksaan. juta ya, minum 2 juta, minum 1 juta. Saya juga bingung kenapa ini kan stipendium, makanya saya bingung. Ini tarif apa stipendium? Saya bilang, kalau tarif lain cerita ini. Saya yang ditarif, iya saya betul. Kalau kau nikah, saya kasih tarif, saya nyanyi nanti. Makanya saya bingung jadinya gitu loh. Kenapa orang Makanya, menikah juga begitu? Stipendium Roma sekian ya, nanti stipendium Roma sekian lah. Saya bingung gitu loh. Saya sempat tidak melayani salah satu paroki karena ada begitu. Nanti Akan selalu begini. Kalau orang bilang, saya bilang Ekaristi tidak punya harga. Supaya tidak kamu patokan harga. Maksud tidak punya harga bukan tidak punya dalam pengertian tidak berguna, bukan. Maksudnya Ekaristi tidak harga gimana? Kalau Iya, terjemahan betul, Spanyol saya itu, kadang. Maksudnya tidak ada standar itu. Saya bilang kalau kamu tidak ada uang, ya sudah tidak ada uang. Siapa mau paksa kamu? Nah itu Berilah apa kadang-kadang yang dari- sekretariat itu Romo, kadang-kadang memang oknum-oknum ini kadang-kadang susah betul. Saya juga bingung kadang-kadang. Saya sempat tidak ke Ya, gereja semoga- lama itu karena begitu. Jangan itu. Yang penting yang engkau mungkin ada aturan di situ ya, aturan di keuskupan, tingkat keuskupan. Coba engkau cek baik-baik. Saya tidak mau karena nanti untuk urusan bensin, gaji karyawan apa semua. Tapi ada standarnya. Nah, semoga standar-standar itu tidak membuat orang pikir bahwa ada politik uang dalam gereja dan semua tidak boleh seperti itu. Romo pernah dengar itu Gilbert Romenda ngomong dia bilang begini. Siapa?
Gilbert Rumendang. Ini kurang lebih sama ini. Dia bilang begini. Kalau orang pergi ke restoran Padang, dia kan makan bayar. Kalau kamu pergi ke gereja kan kau makan rohani, kau juga bayar. Dia bilang begitu. Saya sampai bingung, saya kok ada kata-kata begitu dari pendeta besar begitu. Itu pas COVID itu kalau tapi kalau pendeta itu dia pakai suruh orang makan rohani, dia pakai ayat yang mana? Tapi Nona engkau baca 1 Korintus 9 ayat 14. Dia pakai kata ini. 1 Korintus 9 ayat 14. Saya coba jadi Protestan sedikit ya. Saya cari ayat supaya mendukung saya sedikit sebagai Protestan. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Haleluya. Tapi ada ayat 13-nya kita lupa. Imam punya tugas itu, bukan pendeta punya tugas. Dan dia bisa hidup dari altar dan dari mimbar. Karena di Protestan tidak ada mimbar, maka ayat 13 tidak akan pernah dibaca DOC. Ayat 13 mau dengar? Kita baca ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Dan ayat 14, sempurnalah tugas imam, melayani mezbah, melayani mimbar. Kalau di pendeta kan hanya mimbar kan? Mezbah tidak ada, makanya ayat 13 tidak pernah dibaca. Ayat 17-nya. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku. Alas 18 untuk para pendeta. 18 yang jangan lupa. Para pendeta Gilbert dan kawan-kawan, Deki, Nganas, SF, Rasoru, dan kawan-kawan. Baca ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kasihan, jam Rolex hilang. Dan Baca kembali. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Waduh. Pater, kenapa buka-buka? Aduh, hancur sudah ini. Jemaat kabur ini, Pater. Orang yang menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan itu orang-orang yang kehilangan kebenaran. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Ayatnya. Percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang kehilangan kebenaran, tetapi mau tahu lagi orang-orang seperti ini sebelum baca ayat sambungannya ayat 4-nya Nona. Bukan hanya kehilangan kebenaran, bukan yang itu, ada standar lain orang-orang, kriteria lain. Ayat 4-nya. Oke. Ia adalah orang yang berlagak tahu. Berlagak tahu. Tidak tahu apa-apa. Padahal tidak tahu apa-apa, bunyi kosong tombolnya di ujung. Apa lagi? Ay kasih puas ngakak ini sudah. Penyakitnya ialah
mencari-cari soal, dan bersilat kata. Oh, kayak silat begitu. Oke. Ay, berat sudah ini, berat sudah. Apa lagi? Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, Lanjut. percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Semua mereka yang kategori ini disimpulkan sebagai kehilangan kebenaran, yang menganggap, Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 8, definisi rasa cukup. Relo, mobil, terbang ke sana sini seperti Mel Atok. Dia pergi shooting lagi di Amerika Serikat tentang Fatima kecil di sana. Tidak ada lagi. Ke Jerman kah shooting kau punya Luther, dengan Prancis kan shooting kau punya ini Calvin. Pergi ke ini Swiss shooting kau punya Zwingli. Daripada kau shooting itu Fatima kecil yang ada di Amerika Serikat, jemaatmu bayar tiket pergi pulang ke sini. Engkau tidak tahu malu kah pendeta-pendeta seperti ini? Ayat 8. Ayat 8. Rasa cukup itu didefinisikan sebagai Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Makanya supaya ada pakaian dan makanan, lebih baik seperti ini DOC, jemaat Protestan. Kamu tanya, pendeta, engkau punya ukuran sendal berapa? Engkau punya ukuran celana berapa? Beras butuh berapa kilo? Bawa itu beras dengan pakaian ke tempat ibadah, selesai itu. Daripada kamu kumpul uang buat apa? Karena tadi cukup ada makanan dan minuman. Mau beli sandal banyak-banyak itu Romo. Nanti kalau seandainya persepuluhan sesuai dengan pekerjaan, jangan uang. Maka yang punya pabrik cacing, contohnya ambil 10% dari cacing itu bawa ke sana. Begitu selesai. Yang punya ternak ini babi, ambil 10% babi bawa ke sana. Tapi jangan bawa ke ini yang pendeta yang kasih patah rantai ya. Nanti yang patah rantai di dalam kitab suci itu hanya yang di gerasa itu yang roh jahat masuk ke babi-babi. Nanti yang babi belum masuk dia ke rumah pendeta sudah mati semua karena masuk setan semua yang ada di sana. Tapi enak, Pater. Enak. Cukup Pater. ada makanan dan minuman karena cinta akan uang. Baik, baca ayat 9 10-nya. Ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pertanyaan saya untuk pendeta yang shooting dengan Fatima kecil di Amerika Serikat tuh, perasaan iman sederhana jemaatnya bagaimana rasanya ya? Kok pendeta saya pergi ke sana, saya pikir mau shooting Martin Luther atau Calvin, shooting Ibunda Maria punya ini basilika kecil yang ada. Mungkin setengah sadar itu Mel Atok sebenarnya, tapi udah terlanjur happy itu nama itu. Melatok ya, itu nama Melatok ya. Iya Mel Atok. Mas sebut nama. Repot ini. Pater, ada salah satu cerita lucu dari salah satu mantan jemaatnya pendeta Mel Atok. Oh, bagaimana? Dia ini orang yang sangat rajin membayar persepuluhan dan persembahan lainnya dengan Janji istilahnya iman. masing-masing. Tapi saya sekarang ini masih cari janji iman persepuluhan, saya bisa jelaskan. Tapi janji iman itu di dalam kitab suci itu mana? Tidak ada janji iman. Janji iman 1 bayar 5 juta, tidak ada di situ itu. Saya lihat gimana? Nah, ini cerita lucunya, Pater. Oh, ada cerita lucu. Oh, oke. Ya, karena di hari itu
mereka tuh ada 4 kali persembahan. Hai, 4 kali. Iya. Bukan lah, bagaimana untuk siapa? Nah, kan ku bilang apa? Aku juga gitu Romo, aku juga gitu. 4 kali Nanti sekarang, persembahan. sebentar engkau cerita, sekarang Ayu dulu. 4 kali. 4 kali persembahan. Akhirnya sampai uangnya untuk ongkos Grab pun dia kasih persembahan. Pulang sudah tidak ada uang lagi Pater. Sampai dia suruh saudaranya yang kebetulan Kak Indri untuk jemput dia di gerejanya Mel Atok. Begitu dijemput, Mel Atok keluar pakai mobil Fortuner. Umatnya sampai habis biaya, tapi dia pulang pakai mobil Fortuner. Akhirnya orangnya mulai hari itu tidak pernah lagi ke gereja dan sekarang lagi ancang-ancang buat katekumen. Oh ya, Deo saya, kau punya bagaimana? Iya. Aduh, kesian. Aku gini Rom, aku kan 4 kali persembahan juga, 4 kali. Iya, Persembahan ada yang pertama untuk siapa? ada yang 2 kali, Persembahan kedua? ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali. Nah, pas saya kan mau ngasih tuh. Pas saya duduk dikasih lagi. Ini buat apa lagi toh? Terus saya duduk lagi, dikasih 7 lagi. Ini mau ngapain? Berarti engkau jangan duduk, engkau harus berdiri. Kalau kau duduk itu bayar kursi itu. Iya loh, setiap kali saya duduk dikasih lagi tuh barang, apa itu namanya, tempat itu. Nah dikasih lagi, saya berdiri lagi, duduk lagi dikasih lagi. Ini buat apa aja gitu kan? Jadi bingung saya, ini Bayar mau ngapain? kursi, makanya jangan duduk. Itu sama dengan kopi bayar parkir tuh. Kau sudah kasih keluar mobil berdiri, lalu kau pergi parkir ke mobil, kau bayar kan? Belum lagi habis nanti itu ada lelang toh, ada lelang. Nah, Oh, ada lelang lagi. Lelang. ada, wajib itu. Wajib. Itu lelang buat apa? Itu lelang buat apa? Ya katanya sih buat apa namanya, buat kan kalau misalnya harga itu barang kan 200.000, ada yang nawarkan sampai 500 tuh. Yang lebihnya itu nanti dikasih buat pembangunan katanya gitu, dikasih. Tapi itu apalah itu. di dalam ibadah, tempat ibadah. Iya, di dalam tempat ibadah. Macam tempat di atas tempat mimbar. pagi kami masih frater pergi tempat pelelangan ikan, dijual beli ikan di sana. Ada Romo, ada juga babi Romo. Ngeri ya, Iya. ngeri. Ya, kolekte kedua tuh ada selalu. Kolekte pertama, kolekte kedua tuh selalu jelas. Itu diumumkan. Kolekte kedua diumumkan untuk misi ini. Kolekte kedua untuk dikirimkan ke keuskupan ini, atau untuk kolekte kedua hari ini untuk pembangunan membantu pembangunan gereja yang ada di Sorong, contohnya di situ. Itu sangat jelas. Oke Pater, muchas Itu gracias. saya ya. tidak tahu. Kalau kami pengalaman di sini, setiap paroki di sini kami punya dua akuntan fiskal dan akuntan biasa. Setiap bulan harus buat laporan periksa kita punya keuangan, dan itu dikirim ke keuskupan dan ke biara. Dan setiap bulan Mei, Februari sampai April kita punya deklarasi renta, laporan kepada komisi semacam Dian itu, komisi apa ya, komisi untuk kontrol apa ya, pemasukan apa semua, yang laporan ke negara juga dalam pengertian itu. Jadi punya pertanyaan saya, DOC, kalian punya akuntan publik untuk memeriksa keuangan paroki tidak? Ada. Keuangan Ada. di sana. Ada yang Di ada sana. bendahara. Iya, bendaharanya ada. Tidak, akuntan yang tidak ada hubungan dengan bendahara, orang luar. Enggak ada. Wah, Tahu saya kalau enggak gitu- ada Romo. Wah, rusak lah kalau gitu. Berarti main uang di dalam aja antara mereka. Yang penting ada bendahara atau itu doang sih. Begitu ya. Ada yang nyimpen duitnya. Tapi tiap minggunya itu diumumin pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu aja sih. Kalau di Indonesia istilahnya auditor, Pater. Ya, Jadi audit, mengaudit oke. setiap catatan keuangan setiap paroki dan keuskupan. Bukan orang dalam, bukan orang Iya, dalam. bukan dalam. Orang dalam kalau di kita. Oh. Hai, berarti ada manipulasi itu secemas kalau begitu. Enggak ada orang luar itu, Pater. Itu harus diaudit oleh tim khusus. Mana ada itu orang dalam semua ya. Ini bingung juga ya, karena kalau Katolik kan gampang, dari tim keuskupan yang audit keuskupan dia turun ke semua paroki. Masalahnya di sini di Protestan
yang Luther punya, tim audit Luther punya tidak bisa masuk ke Calvin kan? Pater Jinturun, muchas gracias. Oh ya, gracias. Oke, a la orden. Oke, de nada. Ya. Oke, nanti. Semuanya ya, Oke, ketemu. Maria, molas momang semua. Molo-molo ya. Salve, salve. Oke, Freddy tanya lagi terus keluaran. Engkau bantu dulu. Ayo, keluaran 45 yang dibaca tetapi 20 ya. Keluaran 20 45. Kita ke sana sedikit dulu. Tapi lupa baca ayat 3-nya. Oke. Ayo engkau baca Keluaran 20 ayat 4. PL-nya masih 45 ini yang ya. sebelah. PL-nya masih TB lama ya, Pater. Jadi masih ada kata patung. Ya. Oke, Freddy engkau bisa naik kan supaya engkau ada di atas ini. Coba Maria naikkan Freddy. Pertanyaan lama yang sudah bosan-bosan dijelaskan. Mana? Yang tanya tentang keluaran. Oke. Jangan, dia. Oke. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, sekarang patung apa? Itu tidak dijelaskan. Mereka mati-matian patung. Oh, ternyata dijelaskan oleh ayat 3. Protestan ini baca ayat 45, tapi ayat 3 tidak mau baca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, pakai ilah saja. Ayo, jangan pakai Allah, nanti membingungkan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Oke, jangan ada padamu ilah lain. Dan ilah lain ini diekspresikan di dalam patung. Tetapi konsentrasi di ayat 45, dan 45 ini menjelaskan ayat 3. Freddy, engkau mengerti dulu ini? Freddy? Halo Freddy. Halo Romo, mengerti Romo. Oke. Jadi di situ larangan pembuatan patung, tetapi engkau harus tanya, patung dari siapa? Oh, patung dari ayat 3. Ilah lain. Engkau bisa mengerti? Bisa. Oke. Yang pertama, di sini digunakan kata pesel. Pesel. Engkau bisa mengerti? Orang Yahudi membedakan dua kata dalam pembuatan patung atau lukisan ukiran sebagai ornamen liturgis digunakan kata teselem. Sedangkan patung yang di sini dikatakan di sini di dalam Ibrani digunakan kata pesel. Jadi pesel adalah patung berhala, teselem atau pituats adalah patung untuk kebutuhan liturgis. Dari dua kata ini engkau bisa mengerti, kita contoh. Kita beri dua contoh, patung untuk kebutuhan liturgis dan patung yang barusan dengan kata teselem, dan patung untuk berhala yang barusan kita baca. Kita contoh patung untuk kebutuhan liturgis 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Freddy, engkau mute kan karena tolong mute kan Freddy babbling. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Oke, di sini kita akan menemukan bukan kata pesel yang digunakan, melainkan kata pituats atau kata teselem. Oke. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami,
bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantar tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarnya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi, buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada ilahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Oke, Freddy. Berarti Allah ini salah di sini karena dia suruh buat patung tikus. Freddy, kau hidupkan mic-mu. Mana ada protesan yang mau katakan? Deose, Freddy, berarti di sini bagaimana Allah suruh buat setiap raja dalam kotamu, taruhlah, bawalah juga, pulangkan kembali tabut perjanjian itu dengan 5 patung borok emas dan 5 setiap raja, 5 patung tikus. Berarti Tuhan Allah salah kah di sini kah? Dia suruh buat patung tikus lagi. Tidak salah itu, Rom. Yang salah di kepalanya Protestan kalau begitu. tapi mereka buat patung ayam padahal nggak ada perintah ya. Itu mengatakan bahwa mereka menyangkal semuanya. Tapi mereka buat patung ayam itu di gereja kan itu, tapi nggak ada perintah tapi dibuat. Ada, oh ya, Freddy, engkau lihat pendeta yang tadi malam saya baru tahu bahwa ada pendeta khotbah di mulut ikan. Engkau pernah lihat itu, Freddy? Belum pernah, Romo. Ya, ada video yang seorang pendeta. Ada ikannya dia. Ada betul. Ada 2 ikan, patung ikan itu dia khotbah di mulut ikan. Perempuan. Di Indonesia, di Indonesia. Pendeta perempuan itu. Belum pernah, Romo. Dan engkau, Freddy, engkau tahu di bait suci di Yerusalem ada patung-patung kerubim? Engkau tahu? Iya. Engkau tahu berapa ukurannya patung kerubim di bait Allah? Enggak tahu ukurannya itu. Oke, 1 Raja-Raja 6 ayat 27. 1 Raja-Raja 6 ayat 27. 27. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain dengan sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Mau tahu ukurannya, Freddy? Mau tahu? Mana? Mulai dari 24. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu ke ujung sayap yang lain
Berapa hasta? Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Freddy, lebarnya satu hasta itu 4,5 cm. Artinya 10 hasta berapa lebarnya? 4,5 meter. Mau tingginya? Ayo, ayat 23. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Oke, 4,5 meter tingginya. Freddy, engkau tinggi berapa? 172. Oke, sekarang kita kalkulator 4,5 meter, 4,5 meter dibagi 1,72, oke? 72. Berarti 2,6 lipat. 2,6 kali lipat. Engkau punya tinggi. Tinggi tidak? Tinggi. Tinggi. Lebar tidak? 2,6 kali engkau. Lebar. Makanya setiap orang masuk bait Allah apa yang dilihat pertama? Patung. Kecuali Protestan. Yang tanya seperti itu. Kalau begitu Tuhan, mana Tuhan mau larang itu? Yesus berapa kali masuk bait Allah? Yesus banyak kali masuk bait Allah? Banyak, sering kali malah. Ketika Yesus masuk bait Allah, logika kita apa yang dilihat oleh Yesus? Patung. Apa yang ada di dinding-dinding pintu? Ya, ayat 31-nya, Nona. Ayat 31. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Lanjut. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Berarti kalau orang masuk bait Allah lihat pintu sudah lihat apa? Patung. Gambar, patung. Yesus masuk bait Allah tidak? Masuk. Dia masuk. Markus 11. Nona ayat 15. Ketika Yesus masuk bait Allah, dia tidak bilang, rubuhkan kerub, bongkar patung-patung ukiran yang ada di pintu-pintu dinding-dinding bait Allah. Dia bilang, kamu kurang ajar, kamu jadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamut. Dia banting semua meja penukaran uang. Ini yang berhala, ini yang uang. Termasuk uang ini. yang lelang, dari semua kejahatan. termasuk lelang-lelang itu, Romo ya. Ya, termasuk yang lelang-lelang ini. Dia bongkar semua. Baca Markus 15. Markus 11:15. Ayo. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Oke, cukup. Tahan di situ. Cukup. Ketika Yesus masuk bait Allah atau tidak kata itu? Nona, dimulai dengan ketika Yesus masuk bait Allah atau tidak? Ya, ketika Yesus masuk ke bait Allah. Artinya yang dilihat pertama yang di pintu-pintu itu gambar apa tadi? Gambar kerub. Kerub dan semua. Oke, yang dia bantingkan meja penjual-penjual dan penukar uang. Ataukah ada Injil lain yang mengatakan ketika Yesus masuk bait Allah dan mulai mengusir para penjual-penjual dan membantingkan meja-meja penukaran uang kecuali pendeta-pendeta punya. Begitu kah? Tidak.
Yesus tidak suruh rubuhkan meja, rubuhkan itu daun-daun pintu. Tidak bilang angkat itu kerubim itu. Sayalah yang ada di dalam tabut perjanjian. Saya ini. Dia bilang ini saya ini kan. Karena saya adalah mana? Saya adalah hukum. Saya adalah imam agung, tongkat Harun. Saya ini. Rubuhkan semua yang kerubim-kerubim. Tidak ada di dalam Injil katakan. Karena itu Freddy, berhala itu menurut Santo Paulus itu bukan patung. Berhala itu ada di Kolose 3 ayat 5. Oh, waktu itu mereka belum ada. Pater Reno bilang. Waktu itu mereka belum ada. Jadi, nanti ada. Oke, nanti. Seperti Yesus bilang, Yesus merubuhkan meja-meja, mengosongkan meja-meja penukaran uang, kecuali nanti setelah abad ke-17, kecuali Martin Luther punya dan keturunannya. Tidak ada di sini. Oke, Kolose 3 ayat 5. Penyembahan berhala yang sesungguhnya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Efesus 5:5. Efesus 5:5. Protestan yang suka bilang framing patung-patung penyembahan berhala, lihat kamu punya pendeta semua di sini. Kata garis bawahi kata keserakan. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nona mau tahu, Freddy mau tahu. Garis bawah tadi, keserakahan adalah penyembahan berhala. Nona mau tahu siapa yang secara tertulis di dalam kitab suci yang berjuang untuk keserakahan? 2 Petrus. Bab 2 mulai dari ayat 1. Kalian harus ingat kata keserakahan. Oke DOC? Keserakahan ini diperjuangkan oleh siapa? 2 Petrus 2 mulai ayat 1. Kita temukan siapa yang serakah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, sekarang demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Apalagi yang dibuat oleh mereka? Banyak. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Haleluya, kami banyak orang. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka karena apa tadi? Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cukup. Tadi penyembahan berhala juga salah satunya adalah Mel Atok nonton keserakahan. Dan yang keserakahan tidak masuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Langsung ayat 9. Mereka sekarang senang, tapi tunggu nanti ayat 9 ini. Ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Guru-guru palsu. Makanya tadi itu engkau punya ayat favorit. Guru-guru palsu ini, nabi-nabi palsu ini di dalam Matius 7. Matius 7. Wih. Supaya kita tahu, jangan dulu 21, kita baca 15-nya. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah Baik Tetapi sekali. sesungguhnya- Tuhan akan memberkati. Amin. Aleluya. Besok kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi lihat Si raba-raba-raba, si bere-bere-bere, si boro-boro-boro. Sengaja tutup. Aleluya. Kasih persembahan berapa nih? Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu sudah dibuatkan Yesus dan Petrus juga ngomong begitu. Dan siksaannya mana? Ayat 21-23. Pakai nama Yesus, aleluya, untuk sembuhkan, untuk usir jahat, untuk nubuat. bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang Banyak akan mereka, berseru guru-guru palsu kepadaku. tadi itu, nabi-nabi palsu berseru. Akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Engkau punya, Iren punya tante kan saudari tadi? Sepupu. Iren punya sepupu pulang mau bayar Grab bagaimana? Yang satu turun dari Fortuner. Fortuner. Kamu di sini aman-aman dulu. Tidak apa. Tidak apa. Orang-orang seperti ini yang menyesatkan orang-orang kecil seperti ini nih, menurut Yesus sebaiknya ikat saja mereka pun leher dengan batu kilang dan buang ke laut. Berarti itu ya, yang membuang Bunda Maria, membuang bapak-bapak gereja, membuang orang-orang kudus ke tempat sampah itu perbuatan jahat ya mau berarti mau ya? Iya. Iya, betul ya. Dan tidak layak. Yang tidak ada jasa lagi, mereka tidak ada jasa. Tapi kalau seandainya kita kembali ke 2 Petrus tuh untuk guru-guru palsu ini, Petrus mengkomparasikan dengan binatang loh. Saya kesian ya, kesian banget loh. Coba 2 Petrus, kembali ke 2 Petrus 2 ayat 11. Petrus keras ya kata-katanya. Ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar.
dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada langsung dari ayat 17 Nona, langsung 17. Saya kesian ya maksudnya. Petrus bandingkan dalam perjanjian lama nabi-nabi palsu, guru-guru palsu sekarang. Keras loh Petrus tuh sebagai permisi interparti dia pun pengajaran buset keras banget kalau kita baca. Oke, ayat 17 nih. Guru-guru palsu ini, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Tahan dulu, nanti konsentrasi ayat 19. Berapa kali mereka bilang, kamu akan diselamatkan, kamu haleluya, kamu akan masuk surga. Pokoknya begini, ayat 19 akan menjawab mereka seperti itu. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Protestantisme jemaat yang dikalahkan oleh obrolan palsu, cerita-cerita yang enak, yang dongeng yang didengar itu artinya kamu bukan dikalahkan oleh Kristus, tetapi kamu dikalahkan oleh orang itu dan kamu adalah hamba dari orang itu. Baca kembali ayat itu. Tapi mereka menjanjikan keselamatan, kemerdekaan, haleluya dan semuanya. Pendeta punya khotbahnya enak, imam punya khotbah buat kita ngantuk atau apa? Pendeta punya haleluya, jingkrak sampai yang Gilbert bilang ya, saya pernah lihat video dia bilang, itu bukan gereja, itu kuburan. Sesadisnya omong liturgi gereja Katolik sebagai kuburan dan seperti itu. Di mana itu di dalam kitab suci dibilang ibadat harus jingkrat, loncat sana sini, roh jahat keluar. Di mana ada ibadah dalam gereja seperti itu di dalam kitab suci? Ada Romo. Mereka menjanjikan orang keselamatan, kemerdekaan. Ingat, kalau kamu ikut mereka seperti itu, kamu menjadi hamba orang itu, bukan menjadi hamba Tuhan seperti Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, karena dipenuhi dengan Roh Kudus yang sesungguh-sungguhnya. Tapi Romo, mereka bilangnya gini Romo. Bahwa sebentar. Tanda bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah seperti Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang memenuhiku? Orang yang punya tanda-tanda dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang rendah hati mengatakan seperti Elizabeth kepada Maria. Oke, DOC. Tahan dulu di ayat 19 tadi. Oke, DOC bagaimana? Iya, tapi mereka bilang gini Romo. Mereka kalau ibadah kayak gitu yang yang kayak bersorak-sorak itu kayak katanya kayak Daud. Nabi Daud katanya. Oh, nanti sebentar saya ke sana. Engkau pertanyaan itu setelah baca ini ya. Nanti ingat bahwa Daud menari-nari di depan tabut perjanjian lama. Kalau sekarang tabut perjanjian baru adalah Maria, maka Protestan menari-menari di depan Maria. Oke, selesai. Logikanya begitu. Nona, ayat 20. Ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya mereka lebih buruk daripada yang semula. Kecemaran dunia, keserakan tadi itu. Oke, penyembahan berhala tadi itu. Oke, 21. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka.
22 sadis katanya, kata Petrus kepada guru-guru palsu ini. Waduh, sadis sekali ini Pater. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini? Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sadis. Makanya ajar yang benar. Karena itu, hati-hatilah apa yang kamu ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Nanti sebentar kita ke yang engkau omong. 1 Timotius 4 ayat 16. 16. Awasilah dirimu. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Hati-hatilah dengan dirimu dan apa yang kamu ajarkan, sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jika engkau dengar bahwa ada yang bilang mujizat di sana, KKR di sini, KKR di sana, yang diurapi di sini, mereka itu pendeta diurapi, jangan kau ikut mereka. Matius 23 ayat 24, Matius 24, 23, 24. Matius 24 ayat 23, 24. Ini jawaban untuk viral juga. Viral, hati-hati dengan itu tuh. Yang bilang, yang diurapi di sini, pendeta itu mengurapi, apa kayak itu tuh. Hati-hati bilang. Hati-hati, Yesus bilang itu palsu semua tuh. Guru palsu, Mesias palsu. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke, jadi hati-hati dengan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu ini, oke? Karena itu ujilah rohmu. Ini roh ini Tuhan Allah punya, itu roh ini siapa punya, oke? 1 Yohanes 4 ayat 1, Nona. Penting, ujilah roh. Kamu jangan percaya semua roh yang omong di sana dari pendeta ini cuma bilang, itu roh apa itu? Di dalam kitab suci ada omong begitu. Tidak ada yang omong begitu. Ada satu rasul yang bilang, kasih putus rantai dan semua. Tidak ada di situ dalam kitab suci. Buat badut semua, pertunjukan tukang sulap semua. Ujilah roh-roh itu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke, teman-teman. Kira-kira seperti ini. Deose, bagaimana engkau komentari apa? Freddy, engkau bisa mengerti dulu ini? Freddy, bisa mengerti? Oke, kalau bisa mengerti, oke. Saya izin Kalau turun saya- dulu, Romo. Oke, Freddy, terima kasih. Semoga bisa Semuanya. kita bisa saling membantu memahami.